Halo semua, selamat datang kembali di Dokumen Malam. Pada episode kali ini gua mau ngebahas tentang sebuah kisah yang pernah dijalani oleh seorang angkatan bersenjata khusus kepolisian Brazil atau BOPE yang akhir-akhir ini menjadi buah bibir karena aksinya di favela Rio. Personal branding sebagai aparat penegak hukum yang tegas menentang segala bentuk kriminalitas dan juga suap adalah harga mati yang harus dijunjung tinggi oleh satuan ini. Bahkan hanya dari sekian persen saja yang bisa lulus dari pelatihan dan menjadi seorang BOPE. Namun bagaimana jika mereka justru membelot dan balik membantu para kriminal untuk menjalankan bisnisnya? Sebahaya apa jika seorang BOPE yang berpengalaman di medan tempur justru melatih anggota Komando Vermelho untuk berperang melawan polisi? Oke, ya udah guys, sebelum masuk dalam inti videonya, sekali lagi gua ingetin kepada kalian untuk selalu menjaga hati, pikiran dan juga akal sehat kalian guys, karena kita akan membahas orang-orang yang tidak punya hati apalagi perasaan. Yang akan gua bahas kali ini adalah kasus yang dialami oleh Rony Peçanha de Oliveira. Dia adalah seorang ex anggota BOPE yang dulunya mengabdi kepada negara namun berbalik dan jatuh ke lembah dunia kriminal yang paling dalam. Di dalam satuan BOPE, para anggota biasa menyebut diri mereka sebagai caveira atau tengkorak. Ini bisa merujuk kepada logo batalion ini yang bergambar tengkorak dan juga pisau cravado yang menancap. Atau bisa saja sebutan caveira adalah kata harfiah yang berarti mereka sudah melewati pelatihan brutal yang telah membunuh fisik dan juga mental seorang manusia. Nah, yang unik adalah sebutan caveira juga sangat terkenal di dunia bawah tanah. Mereka menyebut caveira sebagai gelar penghormatan bagi BOPE maupun ex-militer yang telah kehilangan arah dan terjun terlalu jauh ke dalam dunia kriminal. Selain dihormati karena mereka adalah sang monster yang telah diprogram pemerintah untuk melakukan berbagai macam perintah seperti penyergapan di favela, taktik perang perkotaan, dan penggunaan senjata yang efektif, para caveira ini dinilai sebagai aset yang sangat berharga bagi sebuah kelompok kriminal. Karena ya semua kemampuan tersebut dapat digunakan mereka untuk melatih anggota baru, meningkatkan kapasitas tempur, dan juga memberi aura profesionalisme pada sebuah kelompok kriminal bersenjata. Tapi kita tahu sendirilah ya, keterlibatan militer dan juga instansi bersenjata dalam kejahatan obat-obatan terlarang bukanlah suatu barang baru. Kayak misal dulu Pablo Escobar yang mendapatkan perlindungan ketat dari pasukan tentara angkatan darat Kolombia. Terus ada juga itu kartel Los Zetas yang sebagian besar anggotanya adalah para ex-militer yang telah desersi. Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang serupa yang melibatkan para aparat negara yang dipersenjatai. Nah, untuk kasus yang menimpa Rony Peçanha de Oliveira ini adalah salah satu contoh nyata dari seorang caveira sejati yang jatuh dalam bisnis haram narkoba. Di awal karirnya sendiri, Rony adalah seorang polisi yang bertugas di Rio de Janeiro. Setelah itu dia kemudian masuk ke satuan polisi militer selama 2 tahun dan setelahnya Rony mencoba peruntungan dengan mengikuti seleksi paling brutal untuk menjadi anggota BOPE. Menurut situs Tropa de Elite, untuk menjadi seorang anggota BOPE, seorang prajurit harus menjalani serangkaian pelatihan brutal selama 4-6 bulan lamanya. Dan dalam praktiknya sendiri terkadang saat malam tiba, pelatih memberikan prajuritnya granat yang sudah dilepas pinnya. Ini bertujuan agar mereka tetap terjaga atau semuanya akan mati jika granat itu meledak. Dan ya, selain berlatih taktik tempur ala perkotaan, prajurit BOPE dikenal dengan ketahanannya yang melampaui batas manusia normal. Mereka tidak hanya dituntut untuk berhasil guys, mereka adalah robot yang diciptakan untuk sempurna. Yang terkenal dari latihannya adalah Zero One atau yang berarti tidak ada kompromi. Kesalahan sedikit saja membuat mereka gagal di tengah jalan, dan oleh sebab itu presentase kemungkinan
calon prajurit Bope menyelesaikan pelatihannya hanya sekitar 5-10% saja. Itu artinya menjadi seorang yang memiliki gelar Caveira adalah harga kehormatan yang tak ternilai. Mereka sangat ditakuti dan bahkan dihormati oleh para geng dan juga para kriminal bawah tanah. Singkat cerita, Roni dinyatakan lulus dari pelatihan neraka Bope dan resmi bergabung ke dalam satuan elit tersebut. Dan selama bertahun-tahun ia kemudian ditugaskan untuk menyerbu favela dan bertempur menghadapi para kriminal bersenjata di zona barat Rio de Janeiro. Menurut keterangan sejumlah pihak, wilayah tersebut adalah sarang bagi lusinan milisi bersenjata dan diyakini Roni tidak hanya belajar untuk menjalankan misi dengan baik, namun dia juga belajar untuk menipu sistem komandonya sendiri. Tidak ada yang tahu bagaimana awalnya seorang anggota Bope bisa berkhianat, dan tidak ada yang tahu juga apa motivasinya untuk membelot. Namun yang jelas, kasus Roni Pesenya menunjukkan bagaimana keserakahan dapat menjerumuskan seorang manusia, bahkan menjatuhkan harga diri dan juga kehormatan seorang Caveira sejati. Menurut keterangan polisi, pada tahun 2023, Roni diduga telah menjalin hubungan rahasia dengan kelompok milisi yang beroperasi di Muzema dan juga Rio das Pedras, sebuah wilayah di zona barat Rio de Janeiro. Nah, karena keterlibatannya dengan kelompok paramiliter inilah, Roni kemudian diberhentikan tugasnya dari satuan Bope. Dan setelah dipecat, Roni kemudian mendirikan perusahaan keamanan properti, sebuah perusahaan fiktif yang menurut polisi digunakan sebagai kedok untuk mencuci uang hasil kejahatannya. Menurut laporan pers dari surat kabar O Globo, Roni dan anak buahnya menggunakan senjata berat untuk mengusir penduduk dari area yang dieksploitasi para milisi. Dan menurut kesaksiannya sendiri, praktik itu terjadi di wilayah Muzema dan juga sekitarnya di zona barat Rio de Janeiro. Cara kerja eksploitasi yang dilakukan oleh para milisi adalah dengan menggunduli area konservasi, meratakan tanah dengan alat berat, lalu membangun gedung dan juga rumah. Secara hukum bangunan itu adalah jelas ilegal, namun berkat koneksi politik yang mereka miliki, semua proyek tersebut dinyatakan sah secara hukum. Di lokasi lain, para milisi memilih untuk menggunakan lahan yang bahkan sudah ditempati oleh masyarakat Rio. Mereka dipaksa untuk pergi dengan todongan senjata, dan setelah pengusiran yang dilakukan secara kejam, mereka kemudian membangun tembok keliling sebagai tanda jika semua area tersebut sudah diambil alih sepenuhnya. Agar semua rencana ini berjalan dengan mulus, para milisi biasanya mengandalkan kelompok pria bersenjata berat untuk melakukan kekerasan dan juga teror kepada masyarakat. Dua hal itulah yang menjadi alat utama bagi mereka untuk menguasai tanah dan mengubahnya menjadi bisnis yang lebih menguntungkan. Menurut keterangan polisi, Roni bahkan dituduh telah melatih anggota Komando Vermelho untuk menghadapi peperangan melawan polisi. Ia juga diduga memberikan pelatihan kepada anggota sivil lain yang ada di Peña. Kemungkinan besar itu adalah anak buah Doca Urso da Peña, orang yang paling dicari polisi sekaligus orang yang berhasil kabur dalam operasi Contensao kemarin. Tuduhan jika dirinya telah menjadi seorang pengkhianat diperkuat dengan bukti-bukti sebuah pesan yang disadap dari ponsel milik Roni. Diketahui pesan tersebut berasal dari seorang anggota CV yang melaporkan jalannya pertempuran melawan para polisi. Di dalam pesan tersebut menyebutkan jika polisi gagal menembus barikade, sementara pertempuran semakin sengit dan beberapa rekannya telah tewas. Bagi penyelidik, pesan tersebut tampak persis seperti laporan militer yang diajarkan oleh seorang pelatih. Dari sana kita dapat melihat jika kualitas instruksi yang diberikan oleh Roni adalah setara dengan kualitas militer sesungguhnya. Dan bayangkan saja, di era-era itu Komando Vermelho tidak hanya menghadapi serbuan polisi saja, tapi mereka juga harus menghadapi saingan abadinya, yaitu geng TCP. Selama bertahun-tahun dua kelompok ini saling berbagi kekerasan, berebut wilayah kekuasaan di Rio, dan saling bunuh untuk memperkuat dominasi. Dan oleh sebab itu guys, pelatihan ala militer elit yang diberikan oleh Roni dianggap sebagai pembeda di dalam medan pertempuran. Komando Vermelho bukan hanya sekedar geng yang dipersenjatai saja, mereka sudah menerapkan
teknik-teknik modern untuk memperluas jaringan bisnisnya. Bisa dikatakan Komando Vermelho adalah pemain utama yang menguasai jaringan narkoba secara nasional di negara Brazil. Dan syarat untuk menjadi dominasi adalah dengan menguasai favela di Rio sepenuhnya. Kalian bisa melihat peta kekuasaan ini. Dari sana jelas terlihat jika sebagian besar favela telah dikuasai oleh Komando Vermelho. Dan oleh sebab itu maka tak heran jika kelompok ini mampu menghasilkan jutaan dolar per tahunnya. Dari penghasilan gila bisnis haram inilah mereka kemudian bisa membeli berbagai senjata tempur, mengadakan pesta untuk menarik anggota baru, dan bahkan mereka juga bisa menyewa praktisi tempur untuk melatih mereka. Maka tujuan dari kelompok ini sangatlah jelas, yaitu untuk melancarkan perang terhadap musuh-musuhnya di Rio. Perang ini bukan semata-mata untuk pamer kekuatan guys, melainkan perang ini adalah cara untuk merebut kembali daerah-daerah yang dulu pernah dikuasai oleh Komando Vermelho. Sebenarnya di tengah konflik yang sedang berlangsung, polisi sempat menangkap Rony Pesenha di tahun 2024 lalu. Dia ditangkap karena kepemilikan senjata api dan juga narkoba. Namun hebatnya orang ini adalah dia kembali dibebaskan bahkan sebelum dirinya masuk ke dalam persidangan. Dan barulah di tanggal 24 Maret tahun 2025 kemarin, polisi pada akhirnya berhasil menangkap Rony Pesenha de Oliveira dalam sebuah operasi besar di komunitas Muzema yang terletak di zona barat Rio de Janeiro. Operasi ini dijalankan oleh polisi sipil Rio bersama dengan berbagai unit kepolisian khusus. Operasi ini bukanlah operasi kecil-kecilan guys, melainkan ini adalah bagian dari Operasau Contensau yang menargetkan jaringan Komando Vermelho. Polisi bahkan saat itu mengerahkan pasukan besar dan mengeksekusi sekitar 22 surat perintah penggeledahan. Dan dalam operasi tersebut Rony ditahan secara preventif. Polisi menilai jika orang ini sangat-sangat berbahaya. Dia mampu mengintimidasi saksi dan berpotensi untuk menghalangi jalannya penyelidikan. Penangkapan ini menjadi titik balik bagaimana seorang mantan anggota BOPE, seorang Caveira yang dihormati, seorang yang ditempa untuk melawan kriminalitas, justru ditangkap karena keterlibatannya di dalam dunia kejahatan. Dan sekali lagi, kasus seperti ini bukanlah yang pertama di Rio de Janeiro. Dia bukanlah aparat pertama dan mungkin juga bukan aparat yang terakhir guys. Tentu masih ada banyak nama-nama yang dulu ditempa oleh elit kepolisian lalu berbelok ke dunia kriminalitas. Fenomena tersebut juga terus terulang. Ada nama-nama besar seperti Adriano, seorang Caveira yang dianggap legenda oleh BOPE, justru dituduh terlibat membantu milisi bersenjata di Rio. Selain itu ada juga Ron Lessa, seorang anggota BOPE yang kemudian dituduh terlibat dalam berbagai kasus ilegal termasuk pembunuh bayaran dan juga pencucian uang. Dan ya itulah tadi guys kasus yang dialami oleh Rony Pesenha de Oliveira, seorang Caveira sejati, seorang anggota BOPE yang justru berkhianat demi uang yang lebih banyak. Dan ya mungkin ceritanya nggak sesimpel itu ya guys. Mungkin ada proses dan momentum yang panjang bagaimana dia pada akhirnya memutuskan untuk menjadi jahat dan mengkhianati institusinya. Cukup sekian dari gua dan sampai jumpa di episode dokumen malam berikutnya yang lebih seru lagi guys. Bye bye.